satu dengan yang lain supaya kita boleh sama-sama kuat di dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan kita. Bapak Ibu, siang hari ini adalah tadi dikatakan hari yang indah, yang luar biasa di dalam kehidupan anak kami, ya. Tapi siang hari ini pun saya juga ingin membagikan satu tema, ya. Untuk apa? Knowing God mind. Apa Bapak Ibu, ya? Knowing God mind. Mengetahui bagaimana sih sebenarnya pikiran daripada Allah kita. Kalau Bapak Ibu Saudaraku saat ini ada dalam satu keterbatasan. Kita semua sebagai manusia punya satu hal di mana Tuhan karuniakan kita satu pikiran, ya, dari otak kita. Namun kita hari ini boleh mau ada dalam satu tema yang demikian, Bapak Ibu, ya. Next, Mas Andre. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada satu gambar yang mungkin gambarnya cukup unik, ya. Ini ada surat dari Bapak di perantauan. Ada seorang anak nih di sebuah desa di Wonogiri mungkin gitu, ya, katakanlah namanya Mas Mulyono. Ya, asal jangan termul aja ya Bapak Ibu, ya, tapi namanya Mulyono dari Wonogiri. Kebetulan demikian. Bapaknya yang bernama Pak Karto, bukan Pak Karto Wikromo, ya. Ini merantau, Bapak Ibu, ceritanya jadi TKI di Malaysia, katakanlah, ya. Dan sudah cukup lama, hampir 5 tahun, bapaknya nggak pernah pulang, Bapak Ibu, ya. Tetapi ada satu hal kerinduannya begini, setiap bulan bapaknya ini selalu kirim surat, Bapak Ibu. Ini kita mau potong bahwa ini latar belakangnya adalah pada saat Bapak Ibu masih belum melek gadget, ya. Jadi mungkin katakanlah ini di zaman-zaman dulu, di mana yang namanya surat Bapak Ibu itu menjadi satu kerinduan, ya. Mungkin itu pada saat aku, mungkin zamannya aku Bu Joko gitu, ya. Itu saat masih di usia-usia SD lah, ya. Itu yang namanya surat itu begitu penting, Mas, ya. Artinya apa? Surat penyurat yang namanya kita mau nyuratin atau dapat surat dari bapak atau dari siapapun itu rasanya sesuatu kerinduan, ya. Tapi kalau mungkin kita sekarang boleh dikatakan sudah ada dalam zaman gadget yang luar biasa, teknologi informasi yang luar biasa, tinggal pencet aja Anda dimanapun berada Anda sudah terhubung dengan apa yang Anda rindukan. Tapi bisa bayangin nggak keadaan di Wonogiri? Bapaknya keluarga ini juga bukan keluarga kaya, Bapak Ibu, ya. Sehingga saat itu dia, anak ini ditinggal ke Malaysia untuk bekerja kepada anaknya. Tapi Bapak Ibu, Bapak ini selalu kirim surat, tetapi Bapak itu isinya itu selalu sama. Yang namanya anak, dia selalu katakan, Le, kabarnya Bapak sehat di Malaysia. Uang Bapak kirim ya lewat Pak Lurah. Jangan nakal, ya. Jangan main judi online. Saya itu belum ada judi online, ya. Belum ada, belum ada, ya. Jangan suka main-main ke tempat yang nggak baik, ya, Le, ya. Jaga ibumu, baik-baik, ibumu sudah tua, ya. Dan sawah sama pekarangannya jangan dijual. Tenang aja, Bapak di sini baik-baik saja dan Bapak pasti pulang. Bapak Ibu, awalnya surat itu dibaca tiap hari. Amin. Kerinduan untuk mendapatkan surat itu pasti, ya. Kok nggak datang-datang ya surat dari Bapak, ya. Kita udah rindu kabarnya Bapak kayak apa gitu, ya. Bapak mesti harus sehat selalu, ya. Dan pesannya dari Bapak untuk selalu bilang pesan-pesannya ini sesuatu yang sangat dia rindukan, Bapak Ibu, ya. Bisa bayangin nggak perasaannya saat ini? Bisa, ya. Kalau keadaannya memang saat-saat itu backgroundnya kayak demikian. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ya. Setelah dibaca, disimpan dengan rapi, dilipat dengan rapi, kadang-kadang masih disetrika, Bapak Ibu, ya. Ditaruh di atas satu tempat tersendiri, ditaruh di kotak yang khusus untuk dia. Amin. Supaya apa? Tidak kotor.
selalu bisa dibaca kembali. Aduh, aku kangen sama Bapak. Lihat sambil nangis, Bapak Ibu duduk buka. Waduh, Bapak ya, rindu sekali. Bapak Ibu, perasaan yang terjadi pada Mulyono ya. Masuk tahun ketiga, surat selalu masih datang. Tapi Bapak Ibu, anak ini mulai malas baca. Karena apa? Isinya ya cuma itu doang ya. Bapak paling cuma mau kasih kabar itu ya. Mau jaga kamu jangan begini, jangan begitu, jaga ibu. Sawahnya jangan dijual, pekarangannya jangan dijual. Nah, cuman itu saja ya, sudahlah, bosan lama-lama ya. Akhirnya Bapak Ibu apa? Suratnya cuma di atas saja. Ya, dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Dia mulai ada dalam waktu kesendirian informasi. Lama nggak mau buka baca dari surat Bapak yang dikasih. Dia mulai masuk ke mana gitu ya, main di tempat tetangga sebelah, warung sebelah. Namanya kebetulan Mbak Iis gitu. Ini nama aja. Mel, gimana kabar Bapak? Baik-baik saja Mbak Iis ya. Oh, kamu nggak pernah dengar tuh? Ada apa Mbak? Weh, kamu tuh ketinggalan kereta. Bapakmu kawin lagi. Yang benar Mbak Iis. Iya, aku dengar aku punya teman dulu TKI juga di Malaysia kan? Iya. Dia punya tetangga, dia tahu Pak Karto gitu katanya, itu tinggal di satu tempat di Sepang yang di jalan ini bener, jualan bakso kan dia, betul Pak, betul. Waduh, Bapak Ibu, hatinya mulai apa? Mulai goyah. Aduh, malam-malam juga dia coba main ke tempat temannya juga, teman SMA-nya, ya. Kebetulan namanya Mas Tanto. Kebetulan aja. Dia tanya, kamu nggak tahu gimana kapan bapakmu? Baik-baik aja. Aku dengar lo kemarin, katanya warung baksonya bapakmu itu di sana mengalami kebakaran loh. Sehingga apa? Warungnya kayaknya udah kebakar, sudah nggak bisa lagi bapakmu. Sudah nggak bisa lagi jualan di sana. Waduh Bapak Ibu. Sampai kemudian dia juga semakin tambah hatinya. Apa? Hatinya semakin goyah Bapak Ibu. Pada suatu ketika, karena memang surat itu setiap waktu dititipkan kepada Pak Lurah, termasuk juga transfer uangnya juga dititipkan sama Pak Lurah. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, pada satu kondisi di mana dia mulai keadaannya murung ya, dan dia mulai merasa imannya menjadi goyah, dia merasa mulai bahwa hatinya mulai tidak pasti tentang keadaan, bagaimana kabar daripada bapaknya Bapak Ibu, sampai kemudian dia mulai tidak percaya apakah bapaknya akan benar-benar pulang, dan apakah bapaknya akan tetap mengasihi dia, apakah bapaknya dia akan tetap selalu ada untuk senantiasa ada di dalam masa-masa mendatang, di mana dia akan mendampingi dia seumur hidupnya, menjaga ibunya, dan senantiasa ada menjadi kekasih jiwa dari keluarga ini. Mulyono semakin jauh Bapak Ibu ya. Dia semakin ada dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Akhirnya dia juga mulai kemana-mana, ikut dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Sampai pada suatu ketika Bapak Ibu ya, Pak Lurah kemudian memanggil dia. Dan kebetulan juga Pak Lurahnya ini namanya Mas Andre ya, kebetulan gitu aja ya. Nah, makanya saya panggil Mas Andre di sini Mas. Ini tolong, ini seakan-akan ini saya Mulyono, sini Mas. Ya, ini Pak Lurah namanya Pak Andre. Ya, kebetulan namanya Pak Andre ini salah satu lurah di Wonogiri. Ya. Kemudian Anda datang, saya Mulyono. Loh Pak Lurah, bagaimana Pak? Iya Pak, gimana Pak Lurah? Ada sesuatu yang mau disampaikan Pak? Apa ini Pak? Apa, surat tagihan apa atau bagaimana? Dari ayah? Loh, dari ayah saya Pak? Saya sebenarnya males Pak Andre, ngapain? Bapak cuma gitu-gitu aja ya. Tapi betul itu Pak ya, tetap harus diberikan Pak ya. Tolong deh Pak, saya dibuka, males deh. Tolong dibuka Pak, buka, dibaca.
Males saya sama bapak itu, ya. Lama-lama juga nggak percaya, kayak kakaknya dia kawin lagi lah, kayaknya begini, saya begitu, udah. Gimana Pak Lurah? Tolong dibaca keras-keras Pak. Ya itu biar juga ada itu tetangganya dengar. Untung Mulyono anakku di Wonogiri. Iya. Minggu depan Bapak pulang. Bapak sudah beli tiket pesawat untuk kamu pulang pergi. Bapak sudah bangun rumah baru untuk kita di sini juga. Bapak belikan mobil baru untukmu. Jangan percaya omongan orang, percaya sama tulisan Bapak. Dari bapakmu di perantauan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, Mulyono langsung ambruk di tempat Bapak Ibu ya. Menangis sejadi-jadinya. Bapak. Ternyata seperti ini. Silakan Pak Andre ya. Monggo silakan Pak Andre ya. Terima kasih Pak Lurah ya, sudah nyampaikan surat dari Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara dikasih itu. Anak itu nangis. Selama 2 bulan dia hidup dalam ketakutan. Padahal jawaban dan kepastian itu sudah ada di dalam lemarinya. Tapi surat-surat itu tidak pernah dibaca. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau tanya. Saudara seperti anak kecil ini sekali. Saudara lebih banyak mendengar khotbah tetangga, kata berita, kata media sosial, kata rasa takut itu sendiri, kata Mbak Iis, kata Pak Lurah, betul ya? Kata Mas Tanto, amin. Tapi saudara lupa membaca surat dari Bapa kita di surga. Hari ini imanmu goyah bukan karena Allah berubah pikiran, tapi mungkin karena kamu sudah lama tidak membaca surat kasih dan surat cintanya. Siapa Bapak Ibu di sini yang punya Alkitab sampai lepek seperti ini Bapak Ibu? Lihat Bapak Ibu ini. Waduh Bu Joko, itu hadiah Bapak Ibu. Ini adalah Alkitab hadiah perkawinan saya loh ya, dengan Bu Joko. Betul ya Bu Joko ya? Jadi coba lihat Bu Joko, silakan. Aku pengen lihat supaya kita bisa melihatkan. Maaf ya. Ini adalah Alkitab sebagai hadiah saya menikah Bapak Ibu ya. Dan pada suatu ketika jauh sebelum kami tahu kami akan menjadi hamba Tuhan seperti sekarang ini, Bu Joko pernah bilang sama saya bahwa dalam sebuah doa bahwa kalau suatu saat kamu akan memberitakan firman ini di hadapan banyak orang. Saya memang tidak pernah sering memakai ini, tetapi Bu Joko pakai Bapak Ibu ya. Dan saya sering dalam beberapa waktu, karena dulu kami ada dalam pergumulan, kitab ini menemani saya selalu. Saya baca setiap hari, saya baca setiap ayat demi ayat, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi ke Kejadian sampai Wahyu. Mungkin Bapak Ibu bolak-baliknya sampai hari ini sudah mau 4 kali. Ya, jadi setiap hari 1-2 ayat Mas. Itu kami baca dan selalu saya baca. Mungkin saat ini tidak demikian, saya selalu harus baca karena sering kami sekarang sudah melalui Alkitab digital. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau saudara punya kemana-mana saja ada Alkitab digital, pernahkah saudara terpikir untuk melihat ataupun membaca pikiran Allah itu, surat cinta dari Tuhanmu itu? Bangun tidur, apa yang Anda buka pertama kali Bapak itu? Jujur, amin. Apa Mas yang dibuka pertama kali? Hah? Handphone. Apa yang kau baca? Alkitab, berdoa? Hah? WhatsApp. Jujur sekali Mas. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Kalau Mas Andrew? YouTube. Wow. Bapak Ibu, ini YouTube yang pertama dibuka. Bangun tidur, gadget pegang, YouTube. Amin. Ya. Mas Hari, apa yang dilihat Mas? Ini mohon kejujuran ya Bapak Ibu, tapi kita integrasi. Selalu ini begini. Ah, gimana Mas Hari? Bangun tidur saya selalu rapi-rapi selimut dulu. Oke, ya. Oke, bangun tidur Mas, apa yang dipegang dari HP, apa yang pertama dibaca? Apa Mas? Biasanya
Sifatnya informasi umum Pak. Informasi umum, politik, informasi apa begitu. Ya, emasnya naik atau enggak, di mana demo atau enggak gitu Mas ya. Oke, ya ini oke jujur loh Mas ya. Loh, ini bener. Coba kalau kita memang mau lihat di dalam kehidupan kita. Mas Santo apa yang dilihat Mas? Sama? Apa? Jam? Sama? Oh, jadi yang lihat pertama jam. Oke. Oh, Bapak Ibu haleluya, puji Tuhan. Ini berarti kulinernya rotok telat bangunnya Bapak Ibu Mas Tanto ya. Waduh, ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau Mas Awal gimana Mas? Instagram. Oke. Mas Eko? WhatsApp. Loh, ini jujur bener loh ya. Reva apa yang mau dilihat? Hah? Apa? WhatsApp juga. Pak Lurah? Investasi rohani. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Baru saya temukan Bapak Ibu di jemaah saya di ini nih. Bener ya? Jujur ya? Bu Yuli, apa yang begitu bangun Bu? Anda pegang dari HP Anda. Yuli lihat dari HP-nya. WhatsApp, betul Bu ya? Ya, terus yang dibaca WhatsApp-nya siapa Bu? Kalau Mas Andri buka WhatsApp, baca devotion, ini devotion firmannya. Kalau Ibu, apa? Info sekolah. Oke. Bapak Ibu ini jujur ya kita ya. Apa sih sebenarnya yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Sama seperti kisahnya Mulyono tadi ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kita menjadi tahu tentang keadaan-keadaan yang sekarang ini dan kehidupan Bapak Ibu dan saudaraku. Bapak Ibu, kita mau tahu, kita mau belajar saat ini tentang pikiran Allah. Tapi sebenarnya pikiran Allah dan pikiran manusia adalah sesuatu yang dikatakan kalau orang Jawa katakan ada mikrokosmos dan ada makrokosmos. Ada dunia kecil dan ada dunia yang lebih besar. Saudara mau tahu ini adalah anatomi daripada otak saudara. Ini sedikit kita anatomi ya Bapak Ibu ya, supaya saudara punya pemikiran, punya otak, maaf ya. Ini adalah sumber daripada anatomi. Ini anatomi sederhana otak manusia dan fungsinya. Bapak Ibu ternyata di sini otak itu ada beberapa bagian. Otak besar itu sepasang ya. Di sini dengan di sini. Kemudian di dalam otak besar yang depan Bapak Ibu, itu ternyata yang di depan ada lobus frontal. Ya, yang sebelah kiri atas. Fungsinya untuk apa? Mengontrol penalaran, perencanaan, emosi, gerakan sadar. Kemudian yang di atas ya, itu memproses informasi sensorik, ada sentuhan, suhu, rasa sakit, dan ini bertanggung jawab atas pendengaran, memori, dan pemahaman bahasa. Kemudian pada bagian yang lain ada lobus parietal, ini memproses informasi, ini sentuhan, suhu, rasa sakit juga. Nah, kemudian ada yang otak bagian belakang, ini pengolah informasi visual dan persepsi warna. Ini kan yang ada dalam otak yang adanya sebelah sini. Ini kanan dan kiri, ini terhubung oleh satu serabut. Ya, kalau orang bilang, orang tuh kalau mau berpikir secara logik pakai yang sebelah kiri, katanya gitu ya. Tapi kalau perempuan lebih banyak perasaan sebelah kanan. Bapak Ibu ada benarnya sederhana begitu. Tapi Bapak Ibu tahukah bahwa antara laki dengan perempuan dua-duanya terhubung dengan satu gates, satu jembatan. Karena dua-duanya ini terhubung. Di mana antara logika dan emosi dan perasaan itu semuanya juga terhubung. Sehingga dalam kaitan itulah sebenarnya antara laki dengan perempuan itu secara prinsip mempunyai organ yang sama-sama bisa dipakai untuk menjaga keseimbangan baik logika maupun informasi. Kemudian ada otak kecil Bapak Ibu ya di sebelah sini. Ini otak kecil. Ini menjaga keseimbangan tubuh, koordinasi gerakan. Sehingga kalau kita lihat film, kalau misalnya dipukul sebelah mana Bapak Ibu? Otak kecil aja. Itu supaya apa? Terjadi kondisi di mana langsung kemudian kondisinya langsung berhenti, sarafnya keseimbangannya jatuh. Jadi orangnya biasanya langsung pingsan seperti itu. Dan hal yang adalah ada batang otak Bapak Ibu. Ini adalah brainstem. Ini mengontrol fungsi otomatis. Jadi ini langsung ke tulang belakang. Ini fungsinya tanpa saudara sadari. Itu untuk apa? Mengontrol pernafasan, detak jantung. Itu tanpa saudara harus berpikir Bapak Ibu ya. Tetapi apa? Untuk bisa memang tidak kita berpikir, tetapi biasanya itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran saudara dari otak, dari pikiran.
kemudian turun, dan makanya orang bilang bahwa tensi darah bisa naik, bisa turun. Itu karena memang kondisi yang terhubung antara otak besar, otak kecil, dan stem sampai ke tulang belakang. Ini organ yang terkait dengan otak manusia, Bapak Ibu ya. Next. Nah, berikut adalah cara memahami. Orang dikatakan biasanya pikiran manusia itu ternyata bukan mesin, Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kalau saudara diberikan satu materi, kemudian itu ditangkap, kemudian masuk ke otak, dan kemudian menghasilkan sesuatu, itu seperti sesuatu yang pasti, matematis. Ternyata tidak, Bapak Ibu ya. Gambarannya pikiran adalah seperti orkestra, seperti ada banyak bagian main bar. Yang inilah yang disebut dengan pikiran. Jadi pikiran yang kemudian muncul itu adalah musiknya. Jadi gambarannya begini, Bapak Ibu ya. Jadi di situ kan banyak bagian ya, bagian-bagian otak, sistem otak. Jadi ada beberapa kelompok yang namanya orkestra ya. Di sana ada kelompok biola atau alat gesek ya. Dikatakan bahwa di sana bekerjanya cepat, dia bekerja dengan emosional. Di sana ada refleks, mereka yang mengatur nada kecemasan, rasa takut, kegembiraan secara mendadak. Kemudian ada kelompok alat musik tiup, ya, ada mata, telinga, kulit yang terus mengirimkan informasi dari dunia luar. Kemudian ada kelompok perkusi. Ini memberikan ketukan berdasarkan kenangan masa lalu dan trauma. Ini untuk menentukan ritme suasana hati. Sehingga dari semuanya yang muncul ini, Bapak Ibu, itu semuanya yang keluar adalah merupakan kesadaran pikiran pada saat itu adalah musik daripada orkestrasi daripada semuanya itu. Ya, selama ini mungkin kita nggak pernah paham apa yang terjadi. Jadi yang terjadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya ketika semua alat dimainkan bersamaan, ya, ketika Anda merasa satu kecemasan pada pikiran dan kesadaran Anda, itu bukan karena seluruh otak Anda rusak, melainkan karena seksi biolanya yang mengelola emosi itu sedang bermain itu terlalu keras, Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Sehingga menutupi bagian ataupun instrumen yang lain. Dan ada satu yang istimewa, ternyata di luar kita, yang bagian luar sini ada yang namanya korteks. Ini adalah merupakan dirijen ataupun konduktor. Dan di dalam dia fungsinya sebagai seorang dirijen, maka dia ini adalah memberikan satu hal untuk memberikan satu instruksi. Kalau pada saat ternyata kita ada dalam kondisi emosi, maka di sana prakteknya bilang, Mas Biola, gesekannya tolong diperlembut ya. Ya, tolong logikanya dimunculkan, hikmatnya dimunculkan, perasaannya dimunculkan, jangan emosional ya. Ini ternyata ada fungsi korteknya, Bapak ya, di luar ini. Jadi dirijennya seperti itu. Jadi ternyata otak kita itu fungsinya seperti itu. Cara kerja otak kita itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan secara mekanisme. Nah, hal yang lain, Bapak Ibu ya, next. Otak kita ternyata bukan kamera, Bapak Ibu, tapi adalah peramal. Jadi dia seringkali adalah apa? Menebak segala sesuatu, di mana yang pertama Anda ngomong, kemudian Anda biasanya yang terakhir dia sudah nyandai omongannya orang lain. Ya, ini ternyata otak kita itu bukan mendengar satu fakta, oleh karena kecenderungannya apa? Orang kita ini biasanya lebih, kalau suruh orang dengerin suara lebih banyak pada kita itu awal aja didengerin, tapi yang lain keluar telinga kiri. Karena apa? Di otak kita sudah nyandai, Allah dia nanti mau ngomong yang ini kan. Kadang-kadang otak kita sudah meramalkan, nanti tak jawab pakai yang ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, itu cara kerja otak kita. Supaya saudara paham gitu ya. Apa yang sebenarnya menjadi mekanisme atau sistem daripada otak kita. Next, ya. Ada yang lain, ya. Bagaimana berpikir cepat dan lambat menurut Daniel Kahneman? Nah, ini ada dua kecepatan berpikir. Ada seorang ahli yang bernama Daniel Kahneman. Ya, dia katakan ada dua sistem. Sistem yang pertama adalah yang cepat dan otomatis. Ini yang kerja 95% waktu. Jadi dia intuitif, emosional, super cepat. Kamu melihat ular pasti langsung kaget, kan nggak usah pakai mikir lama-lama ya. Melihat teman langsung senyum, ya.
Semua ya, teman langsung senyum. Menjawab 2 plus 2 sama dengan berapa Bapak Ibu? 4. Cepat sekali ya Mbak ya. Dia tidak butuh usaha. Ya. Kemudian sistem yang kedua adalah yang lambat dan malas. Ini yang logis, butuh fokus, gampang capek. Dipakai saat saya mau katakan 17 kali 26 berapa Mas? Nah, betul ya? 16 kali 35 berapa Mas Andro? Ini yang dinamakan ada sistem yang kedua, ya, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi inilah yang terjadi, di mana ada 2 sistem di dalam cara berpikir kita menurut teori dari Daniel Kahneman ini. Jadi yang pertama adalah lambat dan malas, kemudian yang pertama adalah cepat dan otomatis. Kadang kita suka kebalik. Masalah yang sering terjadi karena sistem satu. Seharusnya cuma untuk hal darurat, malah kita pakai untuk mengambil keputusan penting. Contohnya apa? Tersinggung karena khotbah, langsung keluar dari gereja. Ini sistem satu yang ambil alih Bapak Ibu. Ya, padahal harusnya kan tidak demikian. Ya, jadi sebenarnya saudara pahami, itu adalah sistem ataupun pola yang saat ini ada. Nah, kemudian pikiran di-sharing oleh 3 filter. Next, oke. Ya, pikiran di-sharing oleh 3 filter. Nah, next Mas Andri. Nah, ini yang pertama di atas. Filter yang pertama adalah perhatian. Ya, yang paling atas sendiri ya. Otakmu dibombardir 11 juta bit informasi per detik, tapi kesadaranmu hanya bisa proses sekitar 50 bit. Jadi otak harus buang yang 99,9%, yang lolos adalah yang dianggap penting, baru, berbahaya, atau sesuatu yang sesuai minatmu. Jadi ini pula kenapa saat kamu pengen beli motor misalnya NMAX, tiba-tiba di jalan kok lihat NMAX terus kan? Aku pengen beli NMAX, tiba-tiba kita diparkir, wah NMAX ya, kita di pasar NMAX juga kan gitu ya. Kemudian saat isi bensin dia, waduh belakang kita NMAX, depan kita juga NMAX. Bapak Ibu, ini cara otak kita berpikir dengan filter yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, memori. Pikiranmu tidak pernah bekerja di ruang kosong. Dia selalu bertanya ke gudang memori. Pernahkah ini terjadi sebelumnya? Kalau di masa lalu kamu pernah dikhianati, maka pikiranmu akan lebih mudah menebak bahwa orang baru juga akan mengkhianati. Trauma adalah memori yang filternya sangat sensitif. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah emosi, Bapak Ibu. Ini amigdala, pusat emosi di otak, bekerja 12 milidetik lebih cepat dari korteks, pusat logika. Jadi kalau kamu merasa dulu, baru kemudian mikir, orang yang berkata saya berpikir logis sebenarnya sedang merasakan emosi yang sudah dibungkus dengan logika. Jadi intinya Bapak, kadang orang kan ngomong dulu pikirnya belakangan. Tapi ternyata betul bahwa ada sepersekian detik kecepatan dari berpikir otak kita untuk ngomong dulu baru mikirnya yang belakangan. Ini supaya saudara paham bahwa seperti inilah sesungguhnya cara kerja otak manusia. Tapi ada satu hal, next ya. Nah, dulu kita kira ini kotak kita adalah komputer yang sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata ada satu hal secara prinsip ilmu pengetahuan dan dipelajari, otak kita ini mempunyai kemampuan neuroplasticity. Apa itu? Bentuk otak kita ini akan ternyata bisa dirubah dan berubah. Dari mana? Dari bagaimana saudara berpikir, dari bagaimana pikiran yang kamu ulang-ulang. Jadi setiap pikiran yang diulang seperti jalan yang setapak di hutan. Semakin sering kita lewati dan pikiran kita menyatakan aku tidak mampu, hidupku sial misalnya gitu ya, maka jalannya semakin lebar dan semakin otomatis. Selamat datang, yuk udah sehat ya, puji Tuhan ya. Jadi sebaliknya, setiap kali kamu sengaja memikirkan firman, bersyukur, memikirkan hal yang benar, seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8, maka sesungguhnya pikiran kita sedang membuka jalan dan menutup jalan yang lama. Jadi ternyata otak kita ini ternyata pekerjaannya sedemikian Bapak ya. Jadi kalau kita mikirnya yang buru-buru, mikirnya yang khawatir, mikirnya yang takut, itu seperti apa? Seperti jalan setapak di hutan ya. Tadinya kecil, betul ya. Tapi lama-lama dilewatin terus gitu Mas ya. Nah, lama-lama lebar Mas ya. Lama-lama seperti ini.
Ya, terus akhirnya dibilang saya khawatir, saya gagal, saya nggak mampu, saya takut dikhianati, terus tambah lebar lagi Bapak Ibu. Itu ternyata otak kita tuh seperti itu, pikiran kita tuh seperti itu. Nah, sehingga benar ya, kalau memang kita memilih, kalau di dalam hal ini, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudara buka dulu Filipi 4 ayat ke-8. Ini adalah dasar Alkitabiah, bagaimana kita saat ini boleh berpikir, supaya kita menjadi tahu, untuk kita belajar menampilkan Filipi 4 ayat 8. Ya, ini adalah ayat yang sangat populer Bapak Ibu ya, dan supaya kita menjadi tahu, bahwa bagaimana sesungguhnya kita seharusnya untuk bisa berpikir yang baik, bagaimana pikiran kita selalu ada dalam satu bentuk pengulangan yang tepat. Ini adalah sesuatu yang selalu kita harus baca di dalam kehidupan kita. Apa Bapak Ibu? 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, apa? Semua yang benar, semua yang tidak didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. 3, 2, 1. Amin. Jadi yang betul ya, Alkitab kita itu mengatakan demikian, bahwa otak kita menebak bukan merekam. Kecepatan cepat sering mengalahkan yang lambat. Semua informasi disaring oleh perhatian, memori, emosi, dan apa yang kamu pikirkan terus-menerus akan membentuk fisik daripada otak kita. Amin. Jadi supaya saudara mekanismenya tahu dulu ya, bagaimana sih kita untuk bisa mengetahui tentang apa yang kita maksud dengan itu. Next, kita balik ke PPT lagi. Sekarang kita mau tahu bagaimana kita untuk kita sampai ke Roma 10 ayat 17. Saya coba ditampilkan. Bagaimana Anda mengenal pikiran Allah? Ada satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 10 ayat 17. Bapak Ibu, dikatakan demikian. Ya, Roma 10 ayat yang ke-17. Kita akan baca. Jadi iman timbul dari dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu ternyata tumbuhnya bukan karena Pak Karto teriak dari Malaysia, ya, tetapi karena Mulyono itu dia kembali untuk mengambil surat itu dan membacanya kembali, merenungkannya, ya, mengasihi janji-janji bapaknya ini. Ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Next kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu analogi begini, bagaimana mengenal pikiran Allah. Next ya. Jadi kalau kita seandainya hidup ya, next, pada saat 2000 tahun atau tahun 2000 di mana kita hidup. Kira-kira kalau kita membayangkan sosok Soekarno kalau Anda hidup di tahun 2000 ya, itu kira-kira seperti apa kalau saudara nggak pernah bertemu? Ada yang suka baca? Suka ya? Pernah tahu lah di bawah bendera revolusi? Ini adalah buku karangan Soekarno Bapak Ibu ya. Indonesia Menggugat. Ada buku Sarinah. Bu coba. Ya, kemarin ya kita pergi ke sini ya. Ini ternyata benar, Sarinah itu ya. Kemudian ada Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dan yang paling populer adalah bukunya yang namanya Lahirnya Pancasila. Untuk mengenal Soekarno sekarang itu dengan cara bagaimana? Membaca bukunya. Amin. Ya kan? Bagaimana nih Soekarno? Oh, ternyata Soekarno seorang revolusioner. Ternyata emosinya Soekarno seperti itu. Ternyata apa? Bagaimana dia memandang ketidakadilan, bagaimana dia memperlakukan, bagaimana rakyat ditindas, dan bagaimana dia memperlakukan bangsa ini untuk tetap menjadi bangsa yang mandiri. Dia tidak mau untuk didikte, misalnya dengan orang-orang di luar sana, sehingga dikatakan go to hell with your head. Kita jadi tahu, oh Soekarno orangnya begitu ya. Baca bukunya, maka pikiran Anda akan semakin hari, akan semakin tahu bagaimana sebenarnya seorang Soekarno. Next, kita akan rangkum demikian Bapak Ibu. Ya, memahami Alkitab secara akurat dapat dianalogikan dengan membaca karya tulisan Soekarno untuk menangkap pikiran asli sang tokoh. Berikut adalah ringkasan poin penting. Ya, membaca langsung. Mengenal kehendak Allah harus dimulai dari iman timbul dari pendengaran firman Tuhan.
langsung teks Alkitab, bukan mengandalkan tebakan atau sekedar mengikuti opini orang lain. Amin. Saudara baca Alkitab, jangan bilang katanya Pak Joko, no ya, katanya Bu Joko. Anda harus baca surat cintanya Allah. Alkitab harus saudara baca. Yang kedua, konteksnya harus utuh. Membaca keseluruhan isi Alkitab mencegah salah tafsir ayat tunggal, sehingga kita dapat menangkap gambaran utuh tentang keadilan dan kasih Allah. Bagaimana saudara bisa mengerti Allah saudara? Sama seperti bagaimana saudara bisa mengenal Soekarno, bagaimana dia emosinya, bagaimana hatinya untuk kasihnya untuk rakyat. Tetapi saudara nggak pernah baca itu Alkitab Tuhan kita, Allah kita, itu dia seperti apa emosinya, apakah dia punya karakter, apa dia punya emosi, apakah dia mengasihi, bagaimana sikap dia tentang dosa, bagaimana tentang pelanggaran dan semuanya. Saudara nggak pernah untuk tahu, kembali untuk merenungkan itu. Jendela yang cukup. Alkitab berfungsi sebagai jendela yang memberikan tuntunan jelas bagi hidup manusia. Meskipun esensi pikiran Allah yang maha tinggi, tetap tidak akan bisa dikuasai sepenuhnya. Kemudian transformasi pikiran. Proses membaca firman secara konsisten bertujuan untuk menyelaraskan pola pikir manusia dengan cara pandang Allah. Bisa nangkep nggak Mas Andre? Bisa nangkep Mas Andre? Tadi saya gambarkan manusia itu caranya berpikir seperti itu, ya kan? Kalau kita berpikir dengan hal-hal yang baik, cara kita berpikir, maka ternyata kita harus membentuk itu dengan satu pola pikir, satu kebiasaan yang baik, memikirkan hal yang baik-baik. Itu cara kerja otak kita. Nah, kalau kita ingin memahami pikiran Allah, bagaimana Allah, bagaimana Tuhan pada saat kita sekarang ini ada dalam pergumulan hidup, dalam mengambil keputusan, dalam mengalami kehidupan, pekerjaan saya, ekonomi saya, keluarga saya, pelayanan saya, masa depan saya, apa yang harus saya ambil dalam keadaan yang sekarang ini begitu sulit untuk saya mengambil keputusan. Tapi saat ini saya mengatakan, bagaimana kita untuk bisa berpikir seperti Allah. Kalau pikiran saudara, begitu Anda mentok pada satu keadaan, pastilah kita sudah ada dalam situasi untuk bingung. Iman kita goyah. Apakah kita mampu untuk melewati apa yang saat ini menjadi keterbatasan kita? Tapi saya mau katakan di sana, firman itu hidup. Tidak seperti buku tokoh sejarah yang pasif setelah wafat. Alkitab adalah firman yang hidup dan dinamis karena dituntun aktif oleh Roh Kudus melalui doa. Next, Mas Andri, saya simpulkan demikian. Iman tidak lahir dari kebetulan, Bapak Ibu ya, tapi melainkan dari kedekatan. Sebab ketika engkau memberi ruang bagi firman setiap pagi, engkau sedang mengizinkan Bapa menata ulang jalan pikiranmu, sehingga hari ini engkau dapat pulang bukan dengan membawa cemas, melainkan membawa suratnya yang hidup kembali di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Beri kemuliaan untuk Tuhan kita dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ini khotbah sederhana ya, tapi benar loh Bapak Ibu ya. Kalau saudara senang membaca satu buku atau satu topik, Mas, maka Anda itu lama-lama akan teridentifikasi, terimitasi seperti apa yang selalu Anda pikirkan. Anda baca, Anda renungkan, amin. Anda senang baca bukunya Soekarno, lama-lama Anda jadi seperti Soekarno, amin. Merespon segala sesuatu sama. Seorang yang sangat patriotik, seorang yang sangat emosional kalau melihat ketidakadilan, ya. Dan kita begitu tidak bisa menerima kondisi yang saat ini ya. Lama-lama kayak Pak Karno, karena sering baca Pak Karno, betul ya? Sekarang Naruto. Sekarang Naruto. Bagaimana kalau saudara senang baca Naruto, Bapak Ibu ya? Lama-lama pikiran saudara seperti Naruto. Betul Mas Andi. Tapi ngomong-ngomong ya, apakah benar yang Pak Joko sampaikan? Kalau Anda senang membaca sesuatu, ya, dan Anda concern sekali untuk baca itu, Anda itu lama-lama terbentuk otaknya itu sama seperti yang Anda selalu baca. Mensikapi keadaan yang saudara dalam hidup, pandangan saudara sama seperti itu. Benar ya Pak ya? Kalau saudara misalnya senangnya baca Soekarno sedikit-sedikit demo, Mas. Amin.
Ya kan? Sedikit-sedikit wah soto sih wae ya terus golek bola lah ya kan. Pak Lurah wis apa wis golek temen lah ya toh. Enggak usah lama-lama ya toh. Cari temen demo ya toh. Orasi luar biasa. Ini jadi kayak Soekarno. Amin ya. Mungkin kita juga berbeda kalau baca Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi orangnya lebih lembut. Amin. Ya kan? Kalau ada masalah enggak demo, Mas. Aja wedangan ya, oke, ya makan nasi kucing, oke, ya kan katanya enak kemarin, di Solo apa enak katanya makan nasi kucing, wedang jahe kencur jeruk gitu sambil ngobrol santai, masalah diselesaikan itu ala Pak Jokowi, amin, karena Anda selalu baca pola pikirnya, baca bukunya seperti itu. Yang terakhir sama katakan, kalau saudara baca Alkitab terus Mas, bener, kita tuh jadi ngerti mensikapi bagaimana Allah akan membuat kita akan mempunyai satu keputusan di dalam saat ini kita boleh berjalan dalam keterbatasan pikiran kita ya, amin ya, bisa diterima ya. Tapi satu hal pertanyaannya, lah kok tiap pagi yang mau dibaca kok masih WhatsApp, amin, yang dibaca masih Instagram, amin, yang didelok jamnya ini telat sekolah pondak ya begitu, amin Bapak Ibu ya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku supaya apa? Bentuk pikiranmu agar engkau dapat berpikir, agar pikiranmu engkau dapat bersikap, bertindak, mempunyai hikmat seperti pikiran Allah. Saya tantang saudara sekarang untuk mulai membaca surat cinta Allah itu mulai hari ini. Setiap hari 1, 2, 3 ayat. Dan janganlah berhenti. Next pada suatu saat saya jamin saudara akan sampai pada kesimpulan, oh ternyata Allah kita Allah yang sabar, yang luar biasa. Oh ternyata Allah kita begitu besar kasihnya, tetapi apa? Tetap tidak menghilangkan konsekuensi dosa. Oh ternyata Allah kita memampukan kita justru di dalam kelemahan kita lah maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oh kita nggak akan mampu untuk melewati ini, tetapi dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan, dengan pikiran Dia yang tidak kita terselami, maka kita akan dimampukan untuk hidup bersama dan dengan pikiran Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan duduk kepala dan berdoa.